November, pukul 8:30 malam di Kompas. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Pengetatan aturan impor pakaian bekas menimbulkan polemik di tengah publik. Pemerintah berencana melarang dan menutup keran impor pakaian bekas. Sebaliknya di tengah masyarakat, tren thrifting atau membeli pakaian bekas justru meluas dan menjadi bagian dari gaya hidup. Tren ini terlihat dari maraknya pasar pakaian bekas yang tersebar di sejumlah daerah. Sebagai contoh, Pasar Melati Monza di Kota Medan, Pasar Raya di Kota Padang, Pasar Jodoh di Kota Batam, Pasar Senen di Jakarta Pusat, Pasar Cimol Gede Bage di Kota Bandung, dan Pasar Kritika Noto Harjo di Kota Solo. Di Bali ada Pasar Kodok, Pasar Subuh di Kota Banjarmasin, Pasar Todopuli di Kota Makassar, dan Pasar Sentral di Timika. Tak berhenti di lapak-lapak konvensional, penjualan pakaian bekas juga merambah dunia digital. Marketplace menjadi etalase baru memperluas pasar, menjangkau pembeli yang semakin akrab dengan gawai dan transaksi daring. Di tengah perdebatan soal impor pakaian bekas, sejumlah pedagang menyampaikan keberatan. Mereka menilai industri tekstil lokal bukanlah tertekan karena tren thrifting, melainkan maraknya pakaian baru impor dengan harga murah hingga membuat banyak garmen mati suri dan gulung tikar. Tak bisa dipungkiri, masifnya industri sandang turut meningkatkan beban limbah yang semakin membebani bumi. Industri tekstil menyumbang sekitar 7% dari total limbah di seluruh dunia. Di Indonesia, limbah tekstil diperkirakan akan mencapai 3,5 juta ton pada tahun 2030, menunjukkan persoalan sandang tak hanya soal tren dan harga, tetapi juga masa depan bumi. Sehingga menggunakan pakaian bekas menjadi salah satu jalan memperpanjang usia pakai, mengurangi potensi limbah, dan menjaga lingkungan dari material tekstil yang sulit terurai. Namun di tengah isu krisis ekonomi dan kepedulian lingkungan, daya saing produk lokal perlu ditingkatkan agar roda perekonomian nasional dapat terus berjalan. Nah, pada saat kita dibanjiri oleh impor ini, maka kita jadi kebanyakan, kelebihan. Ujungnya apa? Jadi banyak sampah, Mas, di TPS, Mas. Sampahnya adalah sampah fashion. Kalau kita perputarannya adalah perputaran thrifting lokal, itu malah justru sesuai dengan prinsip sirkular ekonomi. Kawan-kawan yang thrifting ini perlu kemudian dipikirkan bagaimana transisinya, karena pasti akan berdampak terhadap ekonominya mereka. Dan kita coba petakan bagaimana ekonomi thrifting ini bisa kemudian dilihat menjadi sebagai sebuah potensi. Kalaupun mau impor, perlu sebuah skema-skema yang diatur lebih ketat. Pada akhirnya masalah pakaian bekas tak hanya perang melawan impor ilegal, melainkan perjuangan menjaga nafas UMKM dan masa depan lingkungan. Lalu bagaimana pemerintah akan menetapkan langkah pertamanya? Ini toko yang menjual jaket ya? Iya. Boleh saya di sini lihat, Bu? Boleh, silakan. Saya coba lihat ya. Saya akan tunjukkan saudara, ini beberapa jaket ya yang dijual, jaket bekas yang datang dari luar negeri dan dijual di Pasar Senen. Boleh saya lihat, Bu? Boleh. Yang pink tadi nggak apa-apa? Oke. Ini salah satu contohnya, ini jaket gunung mungkin ya. Harga ini berapa, Bu? 35.000. Oke. Kan bagus kan? Oke. Harga 35 loh. Oke. Keren loh. Oke. Ada brandnya loh. Oke, saya coba tunjukkan beberapa ya. Oke, ada beberapa saya tunjukkan. Ini salah satu jaket juga yang mungkin secara merek kita sudah tahu bersama, salah satu brand besar dari luar. Mungkin ini salah satu alasan mengapa banyak publik yang kemudian lebih memilih untuk membeli thrifting, karena mereknya sudah terkenal dan harganya murah. Apakah mungkin pernah, Pak, salah satu pemerintah kita datang ke sini dan menguji mungkin saja kebersihan dari baju ini? Kalau nggak salah pernah muncul undang-undang mengenai kesehatan, Ya. yang dikatakan kalau barang baju-baju bekas ini mengandung virus, mengandung bakteri. Tapi pernah dulu kita uji, itu semua terbantahkan. Semua terbantah? Semua terbantahkan. Jadi seperti saya bilang tadi, Pak, kurang lebih ini berpuluh-puluh tahun kita geluti bisnis ini.
ini. Belum pernah ada orang yang kita dengar pakai baju bekas ini terus dia kena kulit, penyakit kulit atau apa, virus, itu belum pernah. Harganya memang sangat-sangat terjangkau ya. 50.000 untuk celana jeans. Ini bekas, Pak? Bekas. Kualitas. Oke. Semuanya bekas. Nah, itu semua udah disetrika. Yang mana, Bu? Ini semua sudah disetrika ya? rapi, hasil setrikaan. Ibu salah satu pembeli di sini ya, Bu ya? Oke. Tapi Ibu tahu ini baju bekas? Tahu. Alasannya apa, Bu, membeli baju bekas di Pasar Senen? Terjangkau. Tapi Bu Ayu sendiri tahu, Bu, bahwa Menteri Keuangan menyebut akan mencoba untuk mengurangi peredaran baju bekas ini. Ibu tahu? Tahu. Tanggapan Ibu seperti apa? Menurut saya mungkin dari kesehatan ya Mas ya. Oke. Dari kesehatan. Jadi kalau kita ini para konsumen mungkin lebih tahu dari sini, entah dicuci dulu, Oke. panas kayak gitu. Ibu sudah lama membeli pakaian thriftingnya, sudah lama ya? Iya. Pernah mungkin sakit, Bu? Alhamdulillah sih nggak ada. Tidak pernah sama sekali. Oke, baik ya. Ketika Pak Menkyu itu sudah menyebutkan, menegaskan bahwa akan memerangi pakaian bekas impor, apakah saat ini, sampai dengan saat ini sudah ada mungkin sosialisasi ataupun pemberitahuan dari pemerintah? Ini sudah berjalan kurang lebih 40 tahunan lebih lah. Ya. Nah, tiba-tiba ada Permendak yang baru itu tahun 2022. Artinya, setelah sekian puluh tahun, kenapa tiba-tiba baru muncul ini Permendak? Apakah memang tujuannya hanya untuk membunuh bisnis thrifting ini? Atau mungkin ada maksud-maksud lagi, kita nggak ngerti. Waktu ini terjadi thrifting ini masuk ke Indonesia, itu jaya-jayanya Tanah Abang. Ya. Berarti itu membuktikan kan bahwa thrifting ini tidak mengganggu Tidak UMKM. mengganggu, tidak membunuh Segitu UMKM. jaya-jayanya Tanah Abang, bahkan menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Bu Siti ingin menekankan bahwa terlalu cepat untuk menarik kesimpulan ketika menyimpulkan, thrifting iya. disebut mematikan UMKM. Mau faktanya, serangan dari barang-barang Cina yang merusak UMKM Indonesia. Sekarang produk bukan Cina yang thrifting. produk Cina yang baru yang masuk ke Indonesia itu berapa ribu ton. Ya harusnya pemerintah fasilitasi ini gitu. Jangan bikin, itu tadi saya bilang, jangan pemerintah dalam hal ini ya, Menteri Pak Purbaya itu bikin kebijakan yang populis, sepihak gitu. Data. Kita pengen duduk sama Menteri Perdagangan, Siap. kita pengen duduk sama Menteri Keuangan. Dan para pedagang siap untuk bertemu Kita 1000% siap. Bahkan kami sudah memasukkan surat ke DPR untuk meminta perlindungan kami sebagai warga di negara ini. Kalau memang Pak Purbaya mau membuat kebijakan, cari solusi yang benar. Tapi ketika misalnya thrifting ini diberangus, Pak Purbaya menginginkan bahwa para pedagang beralih menjual barang-barang lokal. Tanggapan Bapak? Nah, Kita bisa beralih ke produk lokal, tapi dengan syarat perbaiki kualitas. Oke. Kualitas yang utama. Perbaiki kualitas, harga bisa bersaing. Sekarang produk Cina sudah bisa jadi Indonesia HPP-nya belum, artinya kayak produk baru Cina ya. Bisa dia di pasar itu udah bisa jual 25.000, 35.000 baru. Tapi kalau misalkan dari industri garment kita atau konveksi kita, HPP-nya aja belum nyampe segitu. Artinya regulasi dari pemerintah yang harus melindungi para UMKM ini. karena memang kemampuan masyarakat untuk membeli barang itu dengan harga murah itu yang laku di sana. Mungkin maksud dari Bu Siti adalah ketika justru thrifting ini diperangi, malah justru akan melemahkan roda perekonomian. Iya, itu udah pasti. Itu udah pasti. Akan banyak orang di Jakarta ini khususnya yang tidak dapat beli baju dengan harga murah, baju yang layak dipakai. Itu. Sejauh ini kondisinya seperti apa, Bu, setelah ada ramai isu ini? Apakah mungkin sudah mulai ada penurunan? Sebenarnya kalau penurunan sampai sekarang belum kelihatan, tetapi ketakutan dan keresahan pedagang itu udah kelihatan. Untuk stoknya, Pak? Stoknya makin lama makin menipis. Makin lama makin Mungkin menipis. kita hanya bertahan sampai bulan 12 ini aja. Habis itu udah nggak tahu. Mungkin saya akan ke rumah Pak Purbaya kali, mungkin minta kerjaan. Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti dia dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Jangan deh, jangan. Kenapa? Jangan. Yang membantu banget harganya.
modelnya juga bagus lah. Kalau memang harus digusur itu, tapi jangan terlalu mendadak gitu ya, kan kasihan juga, mereka kan ekonomi lemah, mata pencarian dia di sini gitu loh. Setiap orang punya pasar masing-masing, jadi untuk barang-barang thrifting ataupun misalnya barang-barang yang baru tuh menurut saya ada pasarnya masing-masing sih, jadi nggak perlu takut thrifting ini ngaruh banget ke ekonomi. Nah, mafia yang besar itu memang dalam tanda petik ya hampir nggak mungkin dia bisa eksis kalau kemudian tidak ada kerjasama lah ya dengan oknum.